Coba bayangin kamu jalan-jalan ke taman kan, Ya. terus ketemu ada anjing. Dia nggak gonggong, tapi ngomong konnichiwa gitu gimana? Takut ya? Takut nih, serem Takut soalnya. kan? Padahal tuh mirip anjing beneran, dikira anjing beneran, taunya di dalamnya ada manusia. Wih, Tapi kamu pernah kebayang nggak pas masa kecilmu itu pengen jadi binatang apa gitu? kebayang mas. Apa itu? Burung. Kalau aku biar bisa kemana-mana bebas mas, kan burung. Oh, terbang gitu ya. Iya. Kalau kalian pernah nggak guys kepikiran jadi binatang apa gitu? Tapi kan kalau dipikir-pikir nggak mungkin ya. Emang nggak mungkin, itu kan manusia. Betul. Nggak mungkin kita jadi binatang. Ya kita bisanya cuma berangan-angan. Impossible, impossible jadi lagu aku. Kecuali kalau kita di binatang-binatangin orang, binatang kau lah gitu baru nggak tahu ya, nggak bercanda. Cuman ada loh guys, seorang pria yang di ini jadi anjing dan itu bener-bener kayak anjing beneran guys. Wih. Celing jadi anjing binatang gitu enggak, cuman dia berpura-pura jadi anjing dengan kostum yang ya bisa dibilang realistis kostumnya guys. Kalau orang nggak tahu mungkin menganggapnya itu anjing beneran. Iya bener-bener. Tapi kita yakin pasti beberapa di antara kalian pernah denger kisahnya, pernah nonton di mana atau baca di mana gitu. Yaps, namanya adalah Toko the Dog atau si anjing Toko. Tulisannya itu TOCO, bacanya Toko. Penasaran kan, kenapa orang itu nekat hidup sebagai anjing? Dan siapa sih orang yang ada di dalamnya? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita cari tahu guys. Apakah kalian juga pernah berandai-andai jadi binatang atau mungkin kamu berandai-andai jadi binatang peliharaan kalian sendiri? Pasti kebanyakan dari kalian pernah iseng mikir begitu. Tapi ada loh guys, orang asal Jepang atau pria asal Jepang yang dia ini rela menjadi anjing atau hidup sebagai anjing. Wih, berarti cosplay anjing gitu. Nah, ya bisa dibilang dia mewujudkan fantasinya sejak dia masih kecil. Pengen jadi anjing. Impian semasa kecilnya berhasil dia wujudkan. Widih. Iya mas, bahkan aku kan baca di beberapa web kan, Mas Toko ini dari SD mas. Ya. Jadi pas dia lulus SD, Mm. di buku kelulusannya itu ada yang dia ingin sampein gitu, dan dia tulis di situ kalau dia ingin jadi anjing. Oh, Alasannya apa coba mas? nggak tahu. Biar dia bisa hidup bebas, hidup di jalanan gitu. Tapi disclaimer guys, namanya itu bukan Toko. Toko itu adalah nama anjingnya. Iya. Nama aslinya itu nggak diketahui karena si orangnya ini emang merahasiakan identitasnya. Dia nggak mau kalau orang-orang itu mengejudge atau menghakimi dia, terutama orang-orang terdekat atau keluarganya, teman-temannya, keluarganya. Takutnya ya dibully, dikata-katain atau mungkin Diejek-ejek gitu ya mungkin ya. atau mungkin keluarganya itu malu gitulah. Hmm. Punya anak yang masa fantasinya itu begitu gitu loh. Jadi dia sengaja merahasiakan identitasnya guys. Mungkin ya ada yang tahu ya, cuman ya 1-2 orang doang. Iya bener. Ya itu bener-bener bisa dipercaya gitu. Betul. Tapi ya kalau ngomongin impian atau fantasinya orang-orang kan beda-beda. Uh-uh. Dan itu ya ada yang unik seperti si Toko ini guys. Orang yang dibalik kostum Toko itu. Iya, ini kalau menurutku hebat sih mas. Soalnya dia ini apa mewujudkannya gitu loh. Ya bisa bener-bener merealisasikan gitu kan. Betul. Apalagi wah Iya. begini loh. Bener-bener happy pasti dia. Bener. Kayak Akhirnya gitu loh. akhirnya apa yang aku impi-impikan pas masih kecil dulu jadi binatang, terlebih anjing itu terwujud. Dan kostumnya juga nggak mainan kan, bener-bener realistis kayak anjing asli. Dan jenis anjingnya itu adalah collie, COLLIE. Collie itu bacanya collie kan, karena collie itu merupakan jenis anjing favoritnya. Di video beberapa itu malah ada husky mas. Oh, Nggak hanya collie. ya mungkin kesukaannya itu emang collie utamanya, atau awal-awal dia bikin tuh pakainya collie. Collie. Terus lambat laun pas dia bikin, kan dia punya channel YouTube tuh, Iya. dia upload di situ rame kan. Mhm. Akhirnya dia upgrade lagi pakai kostum-kostum yang lainnya biar lebih bervariasi gitu. Wih, besarnya juga sama itu mas, husky sama collie ini. Bener. Mengapa kok ukurannya itu besar? Biar pas orangnya itu masuk ke kostumnya itu biar pas gitu guys, biar ngepas sama badannya. Kayaknya emang jenis-jenis anjing kayak gitu tuh gede kan. Iya betul, gede. Ya kali masa beli kostumnya anjing Chihuahua kan kecil tuh, nggak muat dong. Maksudnya itu realnya di aslinya anjing nyatanya begitu kan, ukurannya Iya. juga segitu kan. Iya betul, emang gede segitu mas. Dan emang kalau dilihat itu kostumnya detail banget guys, bener-bener mirip aslinya. Dari bulunya, dari ekspresi mukanya. Iya. Kalau orang-orang yang nggak tahu pasti itu ngiranya anjing beneran. Misalnya di taman ya, aku tahu-tahu dia ngomong
Konnichiwa. Oh, takut aku. Itu dia punya channel YouTube kan? Iya mas, dia punya channel YouTube, bahkan punya channel TikTok juga. Punya akun TikTok juga. Iya, betul. Namanya itu kalau nggak salah I want to be an animal. Iya, Aku betul. pengen jadi binatang atau hewan. Cuman ya ditulis pakai aksara kanji Jepang, guys. Kalau diartikan tuh aku ingin jadi hewan gitu. Wih. Cuman isinya ya video-video dia jadi atau pakai kostum anjing tuku. Ya ini videonya kan pertama kali tahun 2022 mas. Mm. Terus kamu tahu kan video pertama itu langsung Ya, jutaan dong. bener, langsung meledak, langsung viral, Iya. ditonton di seluruh dunia, guys. Wih. Ditonton jutaan kali. Itulah awal mula si Toko The Dog ini dikenal oleh masyarakat luas sama netizen karena ya emang seunik itu. Terus kok ya kepikiran gitu loh. Nah, Kalau karena nggak kepikiran loh malah kalau bisa kayak gitu. ya orang Jepang Iya. tahu sendiri kan, orang Jepang itu pasti unik-unik dan nyeleneh-nyeleneh, guys. Tapi kalau kita lihat kostumnya itu bener-bener kayak realistis banget gitu ya. Iya bener. Kayak Iya, dari fotonya ini kayak anjing beneran gitu loh. Kita yang awalnya nggak tahu mungkin ya ini ngiranya anjing beneran. Iya loh, sedetail itu loh. Nah, Kayak dari matanya juga, hidungnya itu ini kayak telinganya juga toh mas. beneran asli, guys. Dan kostumnya ini bukan sembarang kostum, guys. Bukan kostum biasa. Dia mesennya khusus dari perusahaan Jepang yang namanya Zeppet. Z-E-P-E-T. Zeppet pas Zepet ini. Zeppet ya, kalau Zeppet sepet ya. lagu ya, sepet. Pokoknya itu, guys. Dia itu belinya custom dari perusahaan Zeppet. Dan Zeppet itu merupakan perusahaan yang emang khusus ngebuat kostum-kostum Properti, patung. Jadi nggak cuma kostum hewan doang Iya. ya, bisa patung, bisa properti yang lainnya juga, guys. Dan itu realistis, guys, kelihatan kayak aslinya. Iya, bahkan kan katanya kan ini mas, buat kebutuhan film sama iklan gitu, ya kan? Biasanya dipesan tuh buat kebutuhan itu Iya. tadi, guys, buat iklan, buat film gitu-gitu. Widih. Zeppet jagonya. Kalau KFC kan jagonya ayam, ini jagonya apa? Properti. Iya, tapi ini pas kita search Zeppet di Google ya, emang bikinannya itu wih, keren-keren ya. Iya. Dan betul. kayak asli beneran, guys. Nah, Pasti ini harganya nggak murah ini. pasti mahal sih ini. Mahal ini pasti harganya selangit, bahkan Mungkin jutaan ya, lebih mas, lebih ya. lebih ratusan mungkin. Ratusan ya. Orang kan kostumnya si Toko Aji itu dia beli harga 2 juta yen atau kalau di rupiahin itu 215 juta rupiah. Mahal banget. 215 juta rupiah satu kostum doang, guys. Ini definisi totalitas ini. Bener, nunjukin kalau dia bener-bener serius sama mimpinya. Ya, lihat banget loh mas, ini mas. Impian udah seneng, ya mau gimana lagi, apapun pasti dilakukan. Betul. Semahal apapun itu pasti diusahakan. Terus proses pembuatan kostumnya itu juga nggak memakan waktu yang sebentar dong. Nggak cuma sehari 2 hari. Seminggu pre-order 20 hari nggak, guys, 40 hari. Karena kan emang sedetail itu, Bagus banget loh ini. serumit itu, apalagi tim ZPT itu sampai harus riset, guys. Riset anjing koli itu kayak mana gitu loh. Dari matanya, dari hidungnya, dari mulutnya, bahkan dari ekspresi wajahnya itu sampai bener-bener diriset. Dilihat sedetail mungkin biar mirip kayak aslinya, guys. Iya, terus nggak cuma itu aja mas. Mungkin dari kakinya juga gitu. Kan biar bisa biar pas gitu loh mas sama orangnya. betul. Biar orang yang di dalamnya itu juga nyaman gitu. Pasti fleksibel. juga diukur-ukur. Bikinnya itu sesuai sama yang aslinya kan. Betul. Jadi harus emang sesuai, guys. Biar dia bisa masuk ke dalamnya dan tara, I am pretending to be a dog. Berekspresi menjadi anjing. Betul. Tapi kamu tahu nggak mas? Ini bahkan ada fenomenanya loh mas. Apa tuh? Fenomenanya dinamakan fenomena Furry. F-U-R-R-Y. Yang mana ada seseorang yang dia ini punya ketertarikan sama hewan-hewan antropomorfik. Nah, hewan-hewan antropomorfik ini adalah hewan yang punya kayak manusia gitu loh, bisa Oh, iya. berbicara, terus peka gitu. Oh, bener kayak di kartun-kartun itu kan. Contohnya apa? Anjing, kucing, lion, apa? Lion apa? Singa ya? Singa. Sama macan. Macan. Iya. Kalau kijang ya juga ya. Kayak- Kijang ini rusa itu. Oh iya, kayaknya iya kayaknya. Berarti kayak di kartun-kartun itu kan ada tau kartun yang karakternya hewan bisa ngomong. Betul. Kayak Paw Patrol itu yang Iya. anjing jadi Tahu, pilot, tahu. polisi, Jadi polisi itu Iya. anjing jadi polisi itu kan patrol. Iya kan? Oh, Iya kan? Betul Mas. Paw itu kan artinya jejak kakinya, Jejak guys. kaki. Paw, Paw, paw paw, patrol. paw. Ya pokoknya itulah, guys, seperti yang dijelaskan Aldo. Oh, ya. Furry ya, furry. Furry. Kalau furry temen F-U-R-R-Y. Pasti dong. Orang situ. Wih, berarti kalau udah jadi anjing, dia juga sehari-hari itu beraktivitas seperti anjing dong.
Iya. Kayak ngapa-ngapain atau gerak-gerik habitnya itu juga kayak anjing dong. Terlebih di konten-konten YouTube-nya guys. Jadi video-video yang diupload di channel YouTube-nya itu I want to be an animal, bikin video yang isinya itu kayak ya anjing melakukan aktivitas anjing. Iya, pada umumnya. Ya. Anjing pada umumnya Nah, gitu ya. kayak ya lari-lari kecil, kayak guling-guling gitu, kayak berjalan pakai 4 kaki, padahal orang itu di dalam ya kayak merangkak gitu. Ini berarti ya? Tapi ini pertanyaannya benar. Hmm. Dia itu gimana ya? Makanya kalau orang kan kakinya, kalau misalkan merangkak kan dia gini kakinya. Iya, iya. Apa itu lurus gini gitu ya? Kan itu saking gedenya jadi nggak apa gimana? Enggak mas, kalau aku lihat di beberapa web itu katanya malah gini mas. Ya bener manu tadi nggak mau merangkak tapi gini kayak nungging gitu mas. Jadi dengkulnya yang buat jalan dengkulnya terus ini malah diatasin yang tumitnya. Ih, apa nggak sakit itu? Makanya itu tak kira malah bener omonganmu yang gini kan. Nah, kalau gini kan jonjeng kan, nggak mungkin gini kan. Kalau gini kan lebih tinggi belakang kita. Iya, miring gini ya. Miring gini. Nah, aku mikirku tuh dia di depannya itu di tangannya dia pakai kayak penyeimbang gitu, ada tambahannya gitu. Mikirku gitu. Iya. Kalau misalkan nggak pakai penyeimbang kan nggak mungkin. Kelihatan dong. Tetap berat dong mas. Kalau gini dong, Iya, apalagi orang yang di dalamnya itu pasti keberatan. Betul. Terus apalagi kalau kan kostumnya kan berat juga mas. terus kalau misalkan kayak merangkak kayak orang pada umumnya begini gitu kan, kakinya kita pasti begini kaki kita. Betul. Tuh, yang belakangnya. Nah itu kan pasti kelihatan toh. Iya. Orang pas kita lihat di gambarnya kan nggak kelihatan. Ternyata emang begitu bener. Tapi Ini kakinya di gini loh mas. kakinya ditekuk gini gitu. Betul. Sorry. Begini gitu guys. Kakinya ditekuk terus mungkin dikasih apa perekat atau ditali gitu ya mungkin ya. Jadi nggak kelihatan. Dan mungkin karena saking gedenya tuh kostum jadi dia pas ngeikat kakinya ke atas itu nggak kelihatan. Betul. Emang kan bulunya juga agak lebat tuh anjing. Tebel itu mas. Terus selain guling-guling, lari-lari kecil, jalan kayak anjing, dia itu juga makan lewat mangkok atau tempat makanan anjing beneran. Berarti gini mas. Gini. Wih. Masa duduk nyendok gitu. Serem malah bukan anjing dong. Makanya kan serem kan dia menunjukkan aktivitas anjing kan. Iya. Menunjukkan aktivitas si orang itu sebagai toko. Kalau mungkin off kamera ya dia bakalnya biasa. Bentar. Tapi kok bisa ya mas ya? Kan loncong itu mas. Iya, apa ya ada sedotan atau apanya gitu. Apa itu masih di bayangin sih. Apa ya cuma nempel-nempelin doang gitu. Gini. Nggak dimasukin gitu. Atau mungkin ya ada saluran apanya bisa nyedot gitu loh. Nggak tahu lah ya guys ya. Tapi di beberapa video ada yang ini loh mas, di atas meja gitu. Terus minum apa coba? Nggak tahu. Coca-Cola. Nyedot gitu loh mas, gitu. Ada sedotannya. Ada sedotannya. Berarti itu kayak ada itunya, ada selang atau sambungannya gitu. Atau mungkin bolong gitu ya. Terus mulut orang yang di dalamnya itu bisa serup gitu loh. Bahkan dia juga bisa melakukan trik sederhana loh mas. Kayak duduk di atas kursi gitu, terus bisa menggonggong mas. Itu maksudnya menggonggongnya kayak niru-niruin suara anjing gitu. Iya betul, tapi kayak dimanipulasi gitu. Mungkin diedit mungkin mas. Ini maksudnya dimanipulasi itu dia manipulasiin sendiri pakai suaranya atau pas dia unggah itu dia kasih backsound mungkin guguk atau suaranya itu diubah jadi suara anjing. Nah yang kita sendiri yang sendiri. Bisa kita. Berarti menggonggongnya itu kayak anjing asli dong, walaupun dia pakai suaranya sendiri. Dimirip-miripin gitu loh. Betul. Dan kalau udah jadi begitu kan dia pasti juga udah mempelajari beberapa hal yang anjing lakukan. Nah, mungkin juga dengerin beberapa anjing gitu loh mas. Tapi ya kalau dibayangin agak serem sih, kita ketemu di taman terus gonggongnya itu kayak bukan anjing asli, tahu? Tahu. Iya. Wih. Bahkan si Toko ini pernah diajak ke taman loh mas. Diajak jalan-jalan gitu. Diajak jalan-jalan ke taman terus dipakein apa itu mas? Yang tali yang buat hewan peliharaan itu. Iya, tali yang itu. Tali peliharaan itu. Terus yang itu siapa yang temennya? Temennya iya. Yang berpura-pura jadi pemiliknya gitu loh mas. Nah, reaksi orang-orang yang ada di situ beragam mas. Ada yang senang gitu lihatnya, terus ada yang takut. Yang penasaran. Penasaran. Apa itu kok anjing besar banget gitu loh. Mereka baru pertama kali ngeliat gitu loh, mungkin ya. Bahkan anjing yang asli pun juga malah takut. Kayak gitu loh, kayak gering gitu loh. Kayak ada yang deket-deket juga kan. Kepo gitu guys, walaupun sama-sama anjing tapi kok ada yang aneh ya, mungkin ya karena ukurannya gede gitu loh, beda sama anjing-anjing yang ada di taman itu. Mungkin anjing-anjing yang asli ini, anjing hewan nyata ya. Mungkin ini gak sih kayak curiga gitu mas, mungkin kan juga punya naluri yang kuat mas. Mungkin dia atau anjing-anjingnya itu bisa ngelihat gitu ya. Kayak mungkin mencium baunya atau apanya gitu. Kayak ada sedikit
perbedaan gitu mungkin anjing-anjing yang asli itu tahu. Makanya itu tadi mereka mendekat kayak kepo-kepo gitu, dan bahkan ada yang ketakutan juga kan. Tapi ya itu guys, pasti ada aja orang yang nggak seneng. Apa yang kita lakukan pasti ada aja orang yang nggak suka. Padahal kita nggak mengganggu dia, melakukan sesuai yang kita suka, dan itu nggak merugikan orang lain. Kenapa ke orang lain julid? Sewot gitu loh. Termasuk ini guys, Toko The Dog. Orang yang ada di dalam kostum itu juga ada yang nggak suka, ada yang ngeritik juga. Ada yang suka, ada yang nggak suka, itu biasa. Karena biar hidup itu seimbang. Betul. Tapi walaupun gitu, orang yang ada di dalam kostum itu merasa bahagia karena dia bisa mewujudkan impiannya, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Walaupun ya kadang-kadang di dalamnya itu dia ya merasa gerah, sumuk. Iya, pasti dong itu. Gerakannya terbatas, pasti kan juga agak pegal-pegal juga kan. Dan iya bener banget Mas. Orang kan punya impian sama fantasinya masing-masing kan. Dan mungkin ini ya ini cara dia mau ekspresi hidup itu kayak gini, biar kayak hidup itu lebih berwarna. Wah, bener-bener kebahagiaan orang itu beda-beda bos. Dan ini kebahagiaannya ya begini, dan itu unik. Dan si Toko ini juga bilang guys, jadilah unik, jadilah beda, jangan takut jadi beda. Terlebih yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh, asal nggak merugikan orang lain. Jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Nggak apa-apa orang nggak suka kita begini apa adanya, ya biarin. Yang penting kita bahagia jadi diri kita sendiri guys. Jangan mencoba, pokoknya jangan sekali-kali mencoba jadi orang lain. Oke, sorry guys, tadi kita mau bahas sisi creepy-nya itu, tapi kamera kita yang biasa kita pakai memorinya baterainya udah low, udah habis, jadi kita pakai HP aja ya. Mungkin kalau ada perbedaan yang sangat signifikan, mohon dimaklumi. Betul. Oke, kalau ngomongin sisi creepy dari Toko The Dog itu apa dong? Kamu lihat apa di situ? Ya kalau menurutku sih ini Mas, kan kita lihat itu kan orang kan yang berkostum anjing gitu. Nah meskipun imut, kalau kita udah lihat itu orang, creepy dong itu dong. Kayak gimana ya Mas? Kayak kaku gitu loh Mas. Contohnya gimana Mas? Yang kamu lihat letak kekreepiannya pas kamu nonton Toko The Dog itu apa? Ya contohnya misal gambar ya, misal gambar gitu kan kelihatan imut terus keren gitu kan. Tapi pas kita lihat videonya itu kayak nggak luas. Misal anjing asli ya, anjing asli itu kan kayak luas. Ya gerakannya kayak lincah ya, gitu semestinya gitu loh Mas. Tapi kalau kita lihat yang Toko ini itu kayak terbatas. Kayak nggak kaku. Ya kayak kaku. Malah kayak kaku gitu. Terus pas kita amati ya, itu kan kita udah tahu kan kalau itu orang yang berkostum anjing. Kayak seremnya itu gimana ya Mas? Kamu bisa kan jelasin? Iya, tahu. Seremnya itu bukan dengan serem apa ya seremnya ya? Gimana ya, ngomong-ngomongnya susah, disturbing juga sih. Betul. Kayak itu anjing tapi di dalamnya itu ada orang hidup gitu. Gimana? Nah gitu. Ya, gitu guys, pokoknya jelasinnya gimana? Apa ya? Sih, serem sih. Jujur kalau aku lihat itu kayak ada gitu kayak. Ya. Apalagi kalau misalkan tadi pas aku ngomong-ngomong di awal ketemu di taman. Nah bener. Terus dia ngomong konnichiwa. Kalau dia kuk terus kita nggak tahu karena emang suaranya itu semirip itu sama anjing pas dia gonggong. Oh anjing beneran. Cuman kalau dia ngomong konnichiwa atau kita udah tahu gerak-geriknya kok beda sama anjing lain, itu pasti overthinking sih. Tetap Mas. Serem sih kayak jadi kepikiran gitu. Gimana ya? Susah dijelasinnya. Tapi kalau kalian gimana guys ngeliat si Toko The Dog itu? Tapi kita coba tonton deh videonya salah satu gitu yang kamu maksud itu. Iya, ini kita coba lihat ini ya. Tuh, ya kan? Coba lihat Mas. Aku langsung merinding. Jangan. Soalnya kita udah tahu kalau itu orang. Bener. Tapi emang kalau dilihat gerak-geriknya itu kayak beda sih sama anjing. Terus ekspresinya kosong gitu kan. Betul. Kayak enggak. Terus lihat. Iya sih Mas, serem sini. Coba yang ini Mas. Terus kan kalau anjing tuh biasanya melet kayak kayak ya gitulah. Ini tuh beda guys tuh. Kaku itu Mas dulu. Serem kan? Serem tapi imut gimana ya? Iya benar. Ada sisi creepy-nya juga, mungkin bagi sebagian orang ini creepy dan disturbing juga ya. Apalagi yang punya fobia sama begini. Fobia sama orang yang pakai kostum begini tuh pasti ada. Tuh itu ya guys ya.
serem sih, creepy sih. Kalau kita bahas dari sisi creepy dan disturbingnya ada ya. Betul. Kalau dari sisi kita itu tadi, kita tuh melihatnya kayak gimana gitu. Apalagi kita tahu di dalam itu orang. Terus yang terlebih itu gerakannya nggak kayak anjing biasa aja guys. Iya bener. Bener sih. Kira-kira pelajaran apa tuh yang bisa diambil dari kisahnya si Toko the Dog ini atau si anjing Toko? Ya ini kalau menurutku semua orang itu bebas berekspresi ya Mas ya. Semua orang itu bebas mengekspresikan dirinya sendiri. Express yourself. Iya, meskipun beda dari orang yang lain, unik. Meskipun ya rada nyeleneh ya, selama kita nggak ngerugiin orang lain ya nggak apa-apa. It's okay. Iya bener banget tadi Mas. Jadi diri sendiri. Betul. Kalau itu yang membuatmu bahagia, membuatmu seneng ya jalanin aja. Nah, aku lebih baik ini sih, dibenci tapi menjadi diri sendiri. Betul. Daripada disukai orang lain tapi menjadi orang lain. Dan itu sangat capek. Bener. Soalnya itu clowning around. Iya. Membadut guys. Kalau ini nggak clowning ya, ini kan dia pakai kostum, emang dia suka. Betul. Emang dia ingin jadi dirinya sendiri. Bener. Dia nggak dipaksa, nggak dituntut, real dari hatinya sendiri. Iya. Itu impiannya dari semenjak dia masih kecil guys. Pasti dia gitu. Iya, rasanya nggak bisa dijelaskan Mas rasanya. Speechless lah dia pasti. Senengnya itu atau bahagianya itu bener-bener paripurna gitu. Betul. Apalagi gitu loh. Apalagi dia kontenin kan, rame, banyak yang seneng, pasti tambah ternyata banyak juga yang mengapresiasi terus menghargai apa pilihanku, itu pasti dia seneng banget sih. Dia berhasil menjawab pertanyaannya sendiri. Kan pas kecil kan mungkin berangan-angan kan, wah aku pengen jadi anjing, gimana ya rasanya. Pas gede udah punya duit buat beli kostum terus jadi cosplay jadi anjing kan. Oh ternyata kayak gini rasanya. Oh ternyata begini. Tapi gimana guys menurut kalian tentang si Toko the Dog? Apakah ini merupakan obsesi yang aneh? Atau mungkin bentuk dari kebebasan berekspresi? Bener, komen aja di bawah. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau mungkin kita ada salah-salah katanya, mohon maaf banget. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Kalau mungkin kamu ada ide yang lainnya lagi, boleh banget dong. Tuh, write down below, Inggris dikit. Tahu kagak? Gak bisa bahasa Inggris. Gak tahu aku bang. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.